Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk warga Indonesia di seluruh wilayah Indonesia ini. Perkenalkan, nama saya Hawa Purnama Celala Arijani. Nomor induk pegawai negeri sipil saya yaitu 199300622032004. Saya merupakan anggota dari Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS dari Kemdikbudristek Angkatan 93 gelombang 21 tahun 2022. Kelompok 4 dengan pembimbingnya yang terhormat Bapak Dr. Andes Suyono MPD. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk menyampaikan tentang isu manajemen ASN dan Smart ASN yang berada di sekitaran instansi saya, yaitu Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, sebelum masuk ke identifikasi isu, saya akan menjelaskan sekilas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah untuk menjadikan ASN itu sebagai profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Dan menurut kedudukan ASN, itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terbagi menjadi dua kedudukan, yaitu 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dan yang mengatur manajemen ASN adalah sistem merit, yang mana sistem merit adalah sistem yang mengatur kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil yang tidak diskriminasi atau mengabaikan perbedaan. Bertujuan untuk memastikan jabatan birokrasi pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang profesional dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN. Dan selanjutnya saya akan memaparkan sekilas tentang Smart ASN, yang mana Smart ASN itu di Indonesia digalakkan berupa literasi digital, yang mana berpilar etis dalam mengakses media digital atau digital etik, budaya menggunakan digital culture, menggunakan media digital dengan aman, digital safety, dan kecakapan menggunakan media digital skill. Selanjutnya, Smart ASN harus didasari oleh nilai karakter yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Baiklah, kita kembali lagi kepada pokok pembahasan tentang identifikasi isu yang berada di sekitar instansi saya, khususnya di program studi kimia. Adapun, saya mengangkat identifikasi 3 isu. Isu yang pertama yaitu masih rendahnya minat dosen kimia dalam membuat artikel ilmiah untuk dipublikasi di jurnal internasional. Isu yang kedua, dosen kimia yang umumnya hanya menguasai bidang keahlian yang khusus. Isu yang ketiga yaitu minimnya RPS atau rencana pembelajaran semester yang berbasis Outcome Based Education atau OB di program studi kimia. Nah, dari ketiga isu tersebut, dianalisis dampak isu tersebut jika terus berlanjut. Analisis dampak isu yang pertama yaitu masih rendahnya minat dosen kimia dalam membuat artikel ilmiah untuk dipublikasi di jurnal internasional berdampak. Yang pertama, kurangnya dedikasi penyebar luasan ilmu pengetahuan secara internasional. Yang kedua, menurunnya keahlian dosen dalam menarasikan tulisan dengan bahasa asing. Yang ketiga, menghambat karir dosen seperti promosi jabatan. Analisis dampak isu yang kedua yaitu dosen kimia yang umumnya hanya menguasai bidang keahlian yang khusus. Berdampak, keawaman dosen dalam menjelaskan bidang kimia tertentu ke mahasiswa sehingga proses pembelajaran dan pembimbingan kurang efektif. Yang kedua, proses pembimbingan mahasiswa yang kurang efektif mengakibatkan mahasiswa telat lulus. Yang ketiga, mahasiswa telat lulus bisa mempengaruhi akreditasi unit kerja. Analisis dampak isu yang ketiga yaitu minimnya RPS atau rencana pembelajaran semester yang berbasis Outcome Based Education atau OB di program studi kimia. Berdampak, yang pertama, mahasiswa yang menjadi lulusan kurang berintegritas atau lulusan tidak terarah kepada kebutuhan industri dan stakeholder. Yang kedua, kurikulum kurang terarah dan terorganisir. Yang ketiga, rendahnya nilai IQ atau indikator kinerja utama pada AMI atau audit mutu internal. Yang keempat, berpengaruh kepada akreditasi unit kerja.
Tahapan selanjutnya ialah analisis isu dengan metode USG. Adapun analisis dengan metode USG yaitu U. Urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan timbul. G. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Adapun analisis ketiga isu yang menggunakan metode USG yang mana keterangannya yaitu U. Urgensi, S. Seriousness, G. Growth, berdasarkan interval perskoran 1-5 yang mana angka 1 adalah sangat tidak mendesak atau gawat dan dampak, angka 2 adalah tidak mendesak atau gawat dan dampak, angka 3 adalah cukup mendesak atau gawat dan dampak, angka 4 adalah mendesak atau gawat dan dampak, angka 5 adalah sangat mendesak atau gawat dan dampak. Dan hasil analisis tersebut didapatkan isu yang prioritas, yaitu pada isu yang nomor 3 dengan isu minimnya RPS yang berbasis Outcome Based Education atau OBD program studi kimia dengan nilai jumlah atau skor 15 prioritas pertama. Isu yang merupakan prioritas utama yaitu minimnya RPS yang berbasis Outcome Based Education atau OB di program studi kimia. Dibuat gagasan kreatif solusi untuk mengatasi isu prioritas tersebut, yaitu yang pertama, menambahkan kriteria pembelajaran berdasarkan case method atau pemecahan suatu kasus, dan atau team based project atau merancang proyek yang menghasilkan produk pada RPS atau rencana pembelajaran semester. Selain itu, dosen pengampu mata kuliah dengan RPS berbasis OB harus menjadi motivasi mahasiswa dalam penerapan RPS berbasis OB dengan mengaitkannya dengan kondisi real di masa depan dan membuat mahasiswa berubah di akhir masa kuliah menjadi terintegritas. Baiklah, cukup sekian pemaparan saya berkenaan dengan contoh isu dari manajemen ASN dan Smart ASN yang berada di sekitaran kampus saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.